Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana musuh terbesarnya adalah syaitan. Ini kata Said Hawa, kenapa orang ini dipilih. Jadi dipilih itu bukan berarti bahwa simsalabim, bukan langsung otomatis. Ada persyaratan-persyaratannya sampai Allah Subhanahu wa taala memilih. Dan ingat ya ikhwah, kenapa Allah memilih 3 nabi, 2 rasul, 1 nabi, 2 rasul, 1 bukan nabi, bukan rasul. Karena sering sekali manusia ini ketika dibacakan ayat, itu kan rasul, kita bukan. Itu kan nabi, kita bukan. Sering berdalih, ini bukan dalil, tapi berdalih. Sering manusia itu punya dalih, menghindar. Kalau kebaikan ditunjukkan, itu kan nabi, itu kan rasul, kita bukan. Tapi begitu nanti ada keburukan yang ditegur, apalagi jawabannya? Saya ditegur Nabi Nuh sebentar, apalagi jawabannya? Bukan. Apalagi alasannya kita? Apalagi alasannya kita? Kalau Nabi yang ditegur mau menghindar. Seolah-olah ayat itu bukan untuk kita, seolah-olah informasi itu bukan untuk kita. Kalau kebaikan biasa akan rasul, bukan kita rasul. Seolah-olah kalau rasul lah kita kan levelnya di bawah. Kalau bukan rasul, seolah-olah ya kita enggak. Tapi kalau justru bukan rasul, kalau rasul yang ditegur, apa kita bilang? Kita kadang-kadang tidak adil dalam menerima ayat. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima penuh ayat tersebut. Sehingga Allah selipkan dan masukkan ini wa ala Imran, keluarga Imran. Bukan nabi, bukan rasul. Apa alasannya kita? Dia cuma hamba biasa saja. Allah saja ajarkan namanya. Jadi kalau begitu sekarang kita ambil kesimpulan, kita pun bukan nabi, bukan rasul. Bisa Allah pilih kita. Kalau ini 4, mari kita mendaftar. Semoga kita yang kelima, semoga kita yang keenam. Ya, mungkin ada mengatakan ini perempuan yang paling bisa mungkin memilih. Itu kan laki-laki semua, tidak ada perempuan. Karena ada hadis bayan, memang kamulah rajulan min kathirin, betapa banyak dari min rijalin ya kathirin, banyak laki-laki sempurna. Artinya pilihan-pilihan. Tapi malam kamulah minan nisa illa, disebut mimpa. Malah disebutkan cuma 2 dalam banyak hadis. Salah satu yang disebutkan 2 adalah Imran. Dan siapa? Asia. Artinya ada perempuan dan ada hikmahnya. Sekarang kenapa laki-laki ditonjolkan? Dalam pembahasan keluarga, laki-laki yang sering ditonjolkan ada hikmah. Termasuk nanti Imran ini sampai garis keturunan. Ya, kita coba lihat. Ini kesuksesan Imran. Disebutkan pertama ini Imran kan ayahnya ya. Imran bapak ini
Terus, tapi siapa istrinya ini Imran? Dari mana kita tahu? Tidak ada di sini. Tidak ada. Allah tidak sebut. Padahal yang mendidik nanti anaknya Imran, karena Imran ini cepat meninggal, maka anaknya siapa? Dia melahirkan siapa? Melahirkan? Siapa anaknya Imran? Maryam. Maryam itu yatim, cepat meninggal bapaknya. Itulah ibunya yang didik. Maaf ya, yang waktu dia hamil istrinya bernazar. Coba kita lihat sini. Ya. Isqalat imratu Imran. Tidak disebut. Karena dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian, sejatinya ar-rijalu qawwamun. Laki-laki itu pencetak istri yang soleh. Jadi nanti kesolehannya ini anak oleh ibu. Kenapa tidak disebut ibu? Karena hakikatnya ibu adalah istri, dan istri itu karyanya suami. Artinya apa? Rumah tangga itu sangat didominasi oleh seorang qawwam, suami. Mohon maaf ya, laki-laki itu sangat dianjurkan memang dia harus punya qawwamah, harus kuat. Karena dia menentukan hancurnya suami, dua yang berpeluang hancur. Itu istri dan anak. Hancurnya istri, yang berpeluang hancur anak. Coba lihat Fir'aun. Yang hancur siapa? Istri dan keluarganya ke bawah. Tapi lihat Nuh, suaminya soleh, sukses, diakui kesolehannya kan? Tapi istrinya tidak beres. Tidak beres. Apa yang terjadi? Yang korban anak. Sebenarnya Nuh banyak istrinya, tapi satu dari istrinya yang punya anak ini namanya Kan'an, itu istrinya yang tidak beres. Jadi di mana ada suami bagus, cenderung kalau dia bagus, cenderung bagus ke bawah. Tapi kalau suami tidak beres, korban dua ke bawah. Jika istri tidak beres, anaknya jadi korban. Tapi silakan, kalau ada pengecualian tidak seberapa, itu pun kasuistis. Kalau ada anak-anak susah diatur, kemungkinan mamanya. Yang diprotes ibu, yang diprotes. Sadar atau tidak, Quran beritakan itu. Tapi kenapa ada istri tidak beres, anak tidak beres? Cenderung bapak pelakunya. Jadi kalau anakku susah diatur, mamanya juga susah diatur. Barangkali bapak kurang mujahadahnya, kurang doanya, kurang tawakalnya, kurang pengorbanannya, kurang ikhtiarnya dalam kebaikan. Ayo sekalian, isqalat imratu Imran, ini istrinya yang punya semangat ini, semangatnya ya ini nazar. Inni nazartu lak. Dia punya tekad, himmah, semangat besar. Ini anaknya akan dilepas nanti betul-betul hanya untuk Allah. Namanya muharrara. Muharrara itu pelayannya Allah. Dia mau titip di masjid Baitul Maqdis waktu itu. Ini anakku ya Allah, saya mau nazarkan, niatkan, bukan mau bersenang-senang dengan saya. Saya mau lahirkan dia bukan untuk saya, bukan untuk diriku, bukan supaya dia bisa layani saya, bukan supaya ada temani saya, bukan. Itu duniawi namanya. Istrinya ini tidak disebut, ulama tafsir yang jelaskan, Hannah punya niat tulus melahirkan anak, bukan untuk pribadinya. Kan naluri seorang ibu mau bersenang-senang dengan anaknya, mau berbahagia dengan anaknya. Naluri. Kalau ini tidak, saya musarahkan di rumahmu ya Allah, sebagai pelayan di rumahmu. Pelayan di rumahmu, saya musarahkan. Coba lihat tekadnya ini.
Dari mana dia punya niat ini? Bimbingan suami, bimbingan Imran. Suami istri bisa punya semangat begini, dakwahnya seorang suami, doanya seorang suami, ikhlasnya seorang suami, tekadnya seorang suami. Ada istri yang begitu mau menjual, kalau anaknya saya sudah kasih begini, lebih-lebih hartanya, lebih-lebih cuma tenaganya, lebih-lebih cuma waktunya, tidak ada pikiran untuk dirinya, semuanya dia jual untuk Allah. Kalau rumah sudah begini Pak, Khadijah dipilih, nazar tentang hartanya dia korbankan. Dia sudah jual seluruh hartanya untuk dakwah di jalan Allah ini. Kalau Adam, Nuh tidak disebutkan Imrah, malah kita baca di sini. Coba ini Allah pilih, ya Allah pilih. Sesudah Imran disebut, siapa disebut dipilih? Kita lihat, ya. Kita tuh coba lihat turun ke bawah nanti pembahasan ayat supaya nurut. Ini coba di ayat 41. Wa iz qalatil malaikatu ya Maryam. Anaknya Ali Imran kan? Anaknya Imran. Siapa namanya? Maryam. Bapaknya sudah dipilih. Sekarang Allah pilih juga anaknya. Wa iz qalatil malaika ya Maryam. Dan Allah beritakan, maunya Allah melalui malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki. Jadi bapaknya tadi sudah dipilih, sekarang anaknya. Innallaha astafaki, Allah juga mensuci kamu dengan memilih. Dan itu terjemahan yang ada kan mensucikan. Coba mensucikan. Karena ini asal katanya tadi safa. Padahal aslinya tadi kalau terjemahan pertama itu memilih. Allah memilihmu, mensuci kamu, wa takharaki, mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin. Bapak dipilih, tapi keberhasilan bapak melahirkan kesolehan ke bawah, semakin soleh. Allah pilih dengan ditambah wastafaki ala nisa'il alamin, di atas seluruh wanita. Wanita terpilih atas bimbingan keluarga tadi ayah. Ibu tidak disebut karena ibu numpang dari kesuksesan suami. Kita coba lihat. Isqalatil malaikatu ya Maryam 44. Isqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimat min husmuhu Masihu Isa bin Maryam. Ada namanya nanti Maryam, ya, wa Isa ibnu Maryam. Isa nanti ini cucu ini Pak. Sudah cucu. Ayah, anak, cucu disebut. Bahkan lebih khusus nanti di sini, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal mukarramin. Lebih khusus lagi. Bahkan menduduki posisi apa? Sudah rasul. Sebelumnya dua bukan rasul, tapi kesucian Nabi Maryam lebih terpilih dibanding Imran. Lebih banyak fadilah-fadilah yang diberikan kepada Maryam. Antara lain tadi bisa mendapatkan buah yang Nabi Zakaria akui kesolehannya itu. Tapi lebih hebat lagi di bawahnya Maryam, siapa? Nabi Isa. Coba lihat apa ya? Grafiknya manusia sukses, keluarga sukses, ayah turun ke bawah. Ayah, anak, cucu. Ayah, anak, cucu. Kalau ada ayah, sama jika kesolehan anaknya, sama jika kesolehan cucunya, itu Pak tidak luar biasa. Tapi yang berbahaya kalau bapaknya soleh, anaknya kurang soleh, cucunya kurang kesolehannya, hilang, gagal.
Bisa dipaham kira-kira Pak? Apa luar biasanya Imran? Bapak disucikan, tapi anak lebih suci lagi. Cucu sudah sampai puncak Rasul, melahirkan bukan mewariskan harta ke bawah, tapi dia mewariskan kesalehan. Ini yang saya inginkan Pak. Bapak dan jamaah, jangan cuma kawamun fokus cari harta, tapi menjadi kawamun pewaris kesalehan. Kita yang menciptakan kesalehan itu. Dan ini butuh ditekuni Pak. Sebagaimana Bapak tekuni mencari maisha kehidupan, ini juga butuh ditekuni, melahirkan bibit kesalehan ke bawah. Jangan berputus kesalehan itu sama kita. Nanti seperti apa prosesnya sampai ke bawah? Quran itu Pak sebenarnya hidup bicara sama kita. Cuma saya lihat pendidikan modern hari ini dan pendidikan kita Pak, saya mohon maaf sedikit saya lihat agak sedih. Kita lebih banyak model keluarga dipelajari dari si fulan. Sementara Quran jelas sekali itu bagaimana keluarga sukses, bagaimana kriterianya sukses, bagaimana langkah-langkahnya sukses. Quran itu sudah jelaskan. Cuma ini kadang-kadang kita ini sudah rusak di keluarga, sudah terlambat ilmunya, baru kita tahu dia apa ini, mau di model apa ini, mau dia apa ya, karena apa ya, kita itu mempersiapkan karir sampai pensiun, dikuliahkan sekian puluh tahun. Ada kuliah SD, SMP, itu kuliah duniawi Pak, sampai S1, S2, S3. Jurusan mesin 4 tahun diambil, jurusan elektro 4 tahun, hanya pelajari kabel-kabel. Pelajari ini 4 tahun, tapi pelajari yang sampai menyambung kita ke akhirat, kita sepertinya tidak anggap penting. Dan tidak ada jurusan keluarga. Kita belajar keluarga ini numpang-numpang saja. Sementara mau membawa keluarga tak ke surga. Nabi bilang Allah batu kamaiko. Dari manakah jalanmu? Kau tidak punya waktu untuk mengilmuinya. Ini otak kita terlalu besar failnya. Masalah keluarga bukan keluarga prototipe Quran. Prototipe yang sudah dibentuk, bukan Quran yang bicara. Sampai hari ini kaum muslimin terlalu banyak yang penuhi otaknya di keluarganya. Bukan. Coba indahnya Pak, kalau kita waktu remaja belajar ini Imran, belajar ini Maryam, enaknya ini sebelum menikah. Sebelum menikah. Sekarang ini mungkin disadari oleh pemerintah, ada kursus kilat kan sebelum menikah sekarang. Itu apa namanya? Kursus berapa jam? Coba bayangkan 2 jam Pak untuk membina keluarga sakinah, yang untuk ke surga cuma 2 jam SKS-nya. Yang mau jurusan ekonomi mikro makro, sampai bertahun-tahun. Sementara untuk mempelajari selamatnya dunia akhirat, kita tidak porsikan. Jadi memang itu namanya elo ande tiaeso. Mau sukses tapi tidak mau menjalani. Kita ini Pak keluarga-keluarga pilihan ndak simsalabim. Ada prosesnya. Meskipun begitu Pak, jangan putus asa. Ini coba, Nabi Nuh dipuji secara pribadi, Rasul Ulul Azmi, tapi dalam hal tema keluarga beliau ditegur. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imrata Nuh. Allah membuat perumpamaan misal kepada orang kafir ini, yakni keluarganya Nuh. Coba bayangkan Pak, ditegur Nuh, ditegur Nuh, dan ditegur 2 nabi di sini. Kredibel sebagai nabi, sebagai pribadi Rasul tidak berkurang Pak, tidak.
Tidak ada cacatnya Nuh. Tapi ditegur dalam tema keluarga. Ya mungkin kita ini nanti suatu saat Pak, secara individual kita sukses, tapi kita ditegur, dan ini tidak mengurangi kehormatan diri kita di hadapan Allah. Tidak berkurang nilai kita. Tidak berkurang. Tidak berkurang. Wa imra'ata Lut. Kalau ini Lut ya masih istrinya saja. Tapi Nuh nanti ada lanjutannya pada surah lain. Bukan cuma istrinya tegur, anaknya juga. Nuh. Ini coba lihat, kanata, dua-duanya ini istrinya tahta abdaini minas ibadina solihan. Coba tetap diakui dua nabi ini solihaini. Allah akui kesolehannya sebagai suami, tidak berkurang. Tapi bagaimana istrinya? Diumpamakan dia daraballahu masalan lil ladzina kafaru lil ladzina kafaru. Coba diumpamakan dia. Dan bagaimana istrinya? Waqila idkhula, dua istrinya Nuh, istrinya Lut, masuk di mana? An-nara ma'ad dakhilin. Kenapa? Falam yugniya anhuma minallahi syai'an. Suami seorang nabi, seorang rasul tidak bisa membela istrinya di hari kiamat. Nafsi, tidak bisa Pak. Kalau memang tidak bisa Pak, biar bapak pasang materai 10.000, 100 lembar, tidak bisa Pak. Selama nanti bapak awas memang kok, saya masakkan kok di dunia. Siapa cuma masakkan tapi tidak membimbing akidah, tidak membimbing ibadah Pak, berpisah ke di akhirat. Tegas Pak. Maaf kalau kau tidak mau lewat di jalan Allah, Anda ke kanan, saya ke kiri. Tidak boleh disatukan. Ini prinsip seorang laki-laki sejati. Tidak boleh. Tidak boleh main-main di situ. Tidak boleh main-main. Ini ditegur. Tegur. Nah, sudah tegur istrinya. Suaminya diakui soleh. Jadi ada suami tetap soleh, istri namentong banna Pak. Banna memantong. Bukan istri tak di sini, bukan. Bagaimana mau masuk masjid kalau banna? Ya, ini kalau di hikmah nanti dicari kisahnya dua istri nih Pak, untuk bisa diangkat. Oh. Coba kita lihat ini. Ini malah, ya, ini maaf. Ini masih Nuh, anaknya ini. Wa nada Nuh rabbah. Nuh di saat sudah mau tenggelam itu, tenggelam semua nih, banjir bandang yang sangat terkenal itu, tsunami. Faqala rabbi inna buniyya min ahli, sungguh anakku adalah keluargaku. Wa inna wa'daka haq, dan janjimu ya Allah ingin selamatkan. Wa anta ahkamul hakimin, engkau adalah sebagai hakim yang paling terbaik ya Allah. Qal, Allah tegur Nuh. Allah tegur Nuh. Qal, Allah jawab doamu. Ya Nuh, innahu, sesungguhnya anakmu itu laisa min ahlik, bukan keluargamu. Jadi ada anak tapak tapi bukan keluarga tak. Jadi kalau ada di antara bapak yang tidak bisa tundukkan anaknya, mana Nathan bilang ustaz, bukan keluarga aku. Keluarganya siapa? Allah tuh langsung potong. Nuh, itu anakmu tapi bukan keluargamu. Innahu amalun gairu soleh. Nuh, itu amalanmu bukan soleh. Coba langsung tengok. Itu anakmu, amalun, karyamu itu bukan karya soleh. Langsung Allah tegur. Jadi kalau ada anak pak anak itu amalun, pekerjaannya bapak bikin itu gairu soleh, tidak benar, tidak soleh. Itu namanya anak biologis, bukan anak menurut Quran. Tapi jangan disandarkan sama orang lain, tidak boleh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. No, jangan kau minta lagi ya. Jangan kau lagi minta.
yang kau tidak tahu hakikatnya yang kau pernah minta. Nah, itu yang bapak-bapak kasih makan, kasih minum, kasih sekolah tapi tidak mau bangun sholat subuh, itu gairu sholin, amalun gairu sholin. Ya, dan saya kira ini bagian terakhir kita Pak. Jadi Nabi Adam juga demikian. Nanti ini Nabi Adam ditegur dalam perkara keluarga. Watlu alaihim naba benai. Ini dua anaknya malah bicarakan, ceritakan berita besar tentang dua anaknya Nabi Adam. Anaknya itu sumber masalah ini. Anaknya itu sumber masalah. Bilhaq dengan benar. Izqarraba, ketika duanya berkurban ini dengan kurbanan futuqubbillah ya min ahadina. Nabi Adam ditegur dengan istrinya. Apa pekerjaannya suami anaknya ini? Ini qala, ini salah satunya la aqtulannak, saya ingin membunuh kamu. Jadi anak Nabi pembunuh Pak. Masih Nabi bapaknya, anaknya membunuh saudaranya. Ini jangkit bilang anak Nabi saja, nak bunuh. Coba nak mau aku itu Nabi, anak Nabi saja nak bunuh. Apalagi kata kalau sukses itu kan Nabi, Kalau ini membunuh anak Nabi saja, tidak adil kan? Anak Nabi saja. Kalau Nabi ditunjuk itu Nabi sekian istrinya, itu kan Nabi. Tapi sekalinya begini, Nabi saja begitu, apalagi kita. Kurang adil Pak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.